Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dengan adik-adik, walaupun masih ibadah online. Nah, perkenalkan, nama kakak dipanggilnya Steph. Nah, mulai hari ini adik-adik bakal sering ketemu Steph loh. Oh iya, tema ibadah hari ini yaitu menjadi teladan di dalam kekudusan. Adik-adik udah siap untuk ibadah dong pastinya. Ingat ya, no food, no gadget, and no toys. Oh iya, kita berdoa dulu ya. Hampir Steph lupa loh. Oke, ikuti Steph ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau ibadah. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat ibadah Super Kids. Super Kids, bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat beribadah. Shalom teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah
selamat, adik capek nyanyi-nyanyi. Kamu jangan minum itu terus lah. Minum air putih, kan air putih lebih bagus. Mama ngapain sih? Kok banyak banget di sini sayur? Jangan bilang kalau Mama mau masak sayur dan paksa Cila makan sayur ya. Loh, kan makan sayur itu sehat. Kan kalau kita makan sayur, tubuh kita jadi sehat. Apalagi musim-musim corona begini. Udah Gi, sana-sana. Kamu kan masih ibadah. Ada-ada aja kamu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sangat senang Kakak Ida bertemu adik-adik kembali, sekalipun kita masih ibadah online. Nah adik-adik, hari ini Kakak Ida mau sampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kakak Ida ajak semuanya berdoa ya. Kita berdoa dengan sikap yang baik dan benar. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa belajar memuji Tuhan, bahkan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami, beri kami hikmat, beri kami kepintaran untuk dapat memahami firman Tuhan, serta kami dapat melakukannya dengan baik dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini tema kita adalah tentang teladan 4 orang pemuda. Nah adik-adik, sumber cerita kita adalah dari firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 21. Nah firman Tuhan seperti ini adik-adik. Yuk siapkan hatimu, siapkan posisinya, jangan ada yang berjalan ya, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan Yehuda, yaitu rajanya adalah bernama Yoyakim, yaitu tentunya bangsa Israel adik-adik. Dan mereka punya musuh. Musuh ini yaitu Raja Nebukadnezar yang disebut dengan Raja Babel. Jadi Raja Yoyakim, kerajaan Yehuda, bangsa Israel yang memimpin Yerusalem itu sangat bermusuhan dengan Raja Babel yaitu Nebukadnezar. Pada suatu kali mereka diserang adik-adik. Maka Nebukadnezar mengalahkan mereka, menguasai kota Yerusalem. Adik-adik, apa yang terjadi? Di dalam kitab Daniel ini dikatakan bahwa Nebukadnezar ketika dia menguasai kota Yerusalem, mereka membawa semua raja, para istri, bahkan para pegawai-pegawai, anak-anak mereka ke Babel. Nebukadnezar berkata kepada kepala istananya, dia katakan seperti ini, kamu bawa orang-orang ke istana, yaitu orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang tidak bercacat celah, orang-orang yang memiliki banyak ilmu, yang rajin bekerja, orang-orang yang tangkas berperang, orang-orang yang punya keahlian, yang memiliki bakat. Dan dari mereka semua nanti sebagian harus dibawa ke istana untuk bekerja kepada raja. Kemudian raja juga mengatakan seperti ini, nanti kamu harus mendidik mereka 3 tahun dan mereka harus memakan makanan apa yang kumakan, yaitu makanan raja yang sangat enak, yaitu daging-dagingan yang sangat tinggi gizinya, dan juga adalah minuman-minuman anggur yang paling enak yang setiap hari saya santap. Jadi apa yang saya makan, apa yang saya minum, kamu harus berikan kepada mereka, yaitu yang kamu bawa ke istana untuk bekerja di istana saya. Nah adik-adik, ternyata di antara mereka yang dibawa itu, para putra-putri bangsawan, anak-anak kerajaan, mereka ada 4 pemuda adik-adik. Ya, tentunya ketika kita tahu adik-adik 4 pemuda, apakah adik-adik tahu 4 pemuda ini? Nah, yang pertama adalah Daniel. Daniel ini yang disebut dengan Belsasar. Yang kedua adalah Hananya. Yang ketiga adalah Misael. Yang keempat adalah Azaria. Nah, adik-adik,
ketika 4 pemuda ini dibawa ke istana raja, mereka juga harus mengikuti perintah raja, yaitu harus makan dari makanan raja, harus minum dari semua minuman yang diminum oleh raja, adik-adik. Maka adik-adik, wakilnya ataupun kepala istana harus membuat perintah itu kepada mereka. Maka dengan keberatan ya, hatinya Daniel datang menghadap yaitu kepala istana, adik-adik. Dia datang karena dia sangat tidak mau menajiskan. Di dalam Alkitab yaitu kitab Daniel dikatakan Daniel tidak mau menajiskan diri. Adik-adik, artinya menajiskan diri adalah tidak mau melakukan dosa. Kenapa? Karena makanan-makanan raja, minuman-minuman raja itu sebenarnya adalah sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada dewa. Nah, di dalam Alkitab ataupun di dalam hukum Taurat yang dipelajari oleh Daniel dan teman-temannya adalah makanan yang dipersembahkan, minuman yang dipersembahkan kepada dewa, jika dimakan akan menajiskan dirinya. Maka Daniel sangat patuh dengan hukum yang diberikan oleh Tuhan. Maka dia tidak mau makan, tidak mau minum dari makanan serta minuman raja. Maka dia berkata kepada orang yang mengelola makanan, adik-adik, dia katakan seperti ini, kalau bisa kami makan sayuran saja, sayuran yang bisa menyehatkan tubuh kami dan juga minuman ataupun air putih yang bisa kami minum. Kami tidak usah makan dengan makanan raja dan minuman dari minuman raja, karena itu menajiskan diri dan hidup kami. Tetapi adik-adik, orang yang mengelola makanan ini takut dan khawatir. Karena apa? Dia takut dan khawatir kalau Daniel, ya kalau juga teman-temannya nanti kurus, tidak gemuk, kemudian tidak tambah pintar, adik-adik. Sehingga dia takut dia disalahkan oleh Raja Nebukadnezar, sehingga dia bisa dihukum, adik-adik. Nah, adik-adik, tetapi Daniel berkata seperti ini, nanti buatlah dulu percobaan 10 hari seperti yang dikatakan raja. Jadi 10 hari ini kami akan setiap hari makan sayuran yang mentah, kemudian juga kami akan makan minum dari minuman air putih saja. Jadi tidak perlu anggur-anggur raja. Nah, adik-adik, kemudian akhirnya dicobalah demikian. Adik-adik, sesuai dengan perintah raja, aturan raja 10 hari, maka Daniel dan teman-temannya memakan dan juga minum yang sudah diminta oleh Daniel. Nah, tiba saatnya mereka dibawa menghadap raja. Adik-adik, raja berkata, ayo semuanya berkumpul di istanaku. Orang-orang keturunan raja dan bangsawan yang sudah diberi makan dan juga minum dari minuman raja berkumpul semuanya. Maka dibuatlah perbandingan, adik-adik. Dibuatlah artinya penilaian. Bagaimana dengan mereka yang makan daging? Bagaimana dengan Daniel dan teman-temannya yang hanya makan sayuran saja? Adik-adik, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tuhan menyertai Daniel dan teman-temannya. Setelah raja bercakap-cakap, setelah raja membuat pertanyaan-pertanyaan penilaian terhadap Daniel dan juga teman-temannya, didapati ya hasil perbandingan, hasil penilaian raja ternyata 10 kali lipat lebih pintar. Kepintaran yang dimiliki oleh Daniel dan teman-temannya lebih sehat, adik-adik, lebih kuat, adik-adik yang manis. Nah, akhirnya mulai dari situ Daniel dan teman-temannya akhirnya bekerja di kerajaan Babel atau di istana raja. Nah, ini bukan karena semata-mata adik-adik Daniel sombong, bukan, tetapi karena apa? Karena kepatuhan Daniel dan teman-temannya kepada firman Tuhan ataupun hukum-hukum daripada Tuhan Allah sendiri. Adik-adik, inilah isi daripada kitab Daniel dari pasal 1 ayat 1 sampai 21. Nah, Kakak Ida mau tanya, masih ingat nggak adik-adik yang manis bahwa di dalam tahun 2021 apa pesan Tuhan Yesus bagi adik-adik, mama, papa, dan juga kakak atau umatnya, orang-orang yang percaya khususnya di House of Glory?
pesan Tuhan bagi kita adalah bahwa kita sebagai anak Tuhan harus memiliki integritas. Artinya apa? Bahwa kita harus memiliki perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kita, hidup kita sesuai dengan perkataan Tuhan. Tuhan Yesus menjadi teladan dalam hidup adik-adik, tidak ada yang lain. Seperti yang dilakukan oleh 4 pemuda ketika mereka ada di istana Babel adik-adik, Daniel dan teman-temannya. Firman Tuhan tertulis di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berkata seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, tingkah lakumu, di dalam kasihmu, bahkan di dalam kesetiaan serta kesucian hidupmu. Nah, firman Tuhan berkata kepada Timotius adik-adik, demikian juga Tuhan berbicara kepada adik-adik semua. Yuk jaga perkataan kita, ayo jaga tingkah laku kita, jaga kasih kita kepada sesama kita, kasih kesetiaan kita, bahkan kesucian hidup kita jaga di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita menjaga hidup kita tidak kompromi dengan dosa. Artinya apa sih kompromi dengan dosa? Misalnya nih, ada banyak tuh orang ujian di sekolah ya, dia nyontek, dia pikir itu baik, tidak boleh adik-adik, ya itu tidak baik sekali. Yang kedua, misalnya kita udah tahu nih seperti Daniel, makanan ini udah dikasih ke sesembahan iblis atau setan. Tetapi firman Tuhan katakan sebaiknya jangan dimakan karena bisa berdosa ataupun menajiskan diri adik-adik. Jadi kita harus menjaga kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita untuk hari ini adik-adik. Adik-adik ingat ya, tetap menjaga perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, dan kekudusan ataupun kesucian hidup kita. Karena apa adik-adik? Itu yang Tuhan mau daripada kita. Walaupun kita masih kecil adik-adik. Nah, makan sayur yang banyak, makan buah-buahan yang banyak, minum air putih yang banyak. Karena tidak selamanya daging itu membuat sehat. Tidak selamanya daging itu yang paling enak adik-adik. Sekalipun di Alkitab Perjanjian Lama dikatakan bangsa Israel suka memakan daging. Karena korban selalu dibawa ke rumah Tuhan dan dimakan oleh mereka. Tetapi Tuhan mengajarkan supaya kita memelihara tubuh kita sebaik mungkin. Itu sangat perlu. Jadi jangan malas makan sayuran, jangan malas makan buahan dan minum air putih. Karena Tuhan mau kita sehat semuanya. Lakukan firman Tuhan, jaga hidup kita, jadilah teladan bagi semua orang, bagi mama, papa, dan juga bagi teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Yuk kita berdoa sebelum kita selesai mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan kami teladan hari ini, teladan perkataan, teladan di dalam perbuatan, teladan di dalam kesucian, kesetiaan, bahkan di dalam kasih kami. Ajari kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus agar kami semua secara khusus untuk adik-adik kami, mereka mampu melakukan firman Tuhan. Mereka menjadi berkat, mereka menjadi teladan di rumah, bagi teman-teman atau bagi siapapun mereka jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk tuntunan-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mama! Iya, kok kamu ceria amat sih? Tadi di sekolah minggu, kakak-kakak menceritakan tentang 4 pemuda yang diurapi Tuhan. Aslinya, Raja sudah menyiapkan makanan-makanan di kerajaan. Tapi, 4 pemuda yang tadi tidak mau memakannya. Mereka malahan memilih makanan sayur, buah, dan minum air putih. Oh ya, terus apa yang terjadi? Malahan mereka 10 kali lebih pintar dari yang lain loh. Ih,
Cila mau berubah, Cila mau rajin makan sayur, buah, dan minum air putih. Bagus sekali sayang. Bukan hanya itu loh, sayuran, buah-buahan, dan air putih juga bagus untuk daya tahan tubuh kita. Apalagi musim COVID seperti ini. Jadi kamu harus sering makan sayuran ya. Iya, Ma. Nah, teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk rajin dan sering makan sayur, buah, dan minum air putih ya. Ingat juga, jangan terbawa nafsu makan yang berlebihan. Sampai sini dulu ya cerita kita teman-teman. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Bye. Halo adik-adik semuanya, masih suka cita kan? Nah, luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini. Ada 4 orang pemuda yang menjaga kekudusan mereka. Sekalipun mereka dihidangkan makanan yang enak-enak sebenarnya, yang lezat-lezat, tetapi mereka memilih memakan sayur dan air putih karena mereka menjaga kekudusan mereka di hadapan Tuhan. Dan akibatnya apa? Dan akibatnya mereka lebih cerdas 10 kali lipat daripada yang lain. Luar biasa sekali. Nah, oh ya, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, Kak Mita mau kasih ayat hafalan nih untuk adik-adik semua. Ayat hafalannya tertulis dari kitab Mazmur 119 ayat yang ke-9. Kitab Mazmur 119 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Jadi walau kita masih anak kecil, walau kita masih TK, masih SD, firman Tuhan bilang, dengan apa seorang anak muda mempertahankan kehidupannya bersih? Dengan kita menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Semoga ibadah kita hari ini memberkati adik-adik semuanya, memberkati papa mama. Sampai di sini dulu ya hari ini, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.